pagi Sobat Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa. Nah, ketemu lagi dengan saya Angelia Mary di program yang keren, luar biasa, Angelia Secret. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang cantik, muda, energik, dan antusias. Siapa dia? Yuk, sudah bisa dilihat, saya sambil buka ininya dulu ya. Oke, selamat pagi Mbak Winda. Saya panggil Mbak Winda ya? Iya. Selamat pagi. Oke, Mbak Winda, nggak apa-apa kalau masih mau dipakai maskernya ya. Iya. Kita masih dalam suasana ini. Mbak Winda nih, kita terima kasih udah bisa hadir di Angelia Secret di Bangga Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sosok seorang Winda gitu ya. Boleh diceritakan, Mbak? Siapa Mbak Winda itu gitu? Oh iya. Oke. Di sini ya terima kasih udah diundang ke Angelia Secret ya. Secret ya. Di sini saya mau istilahnya menceritakan tentang cerita pribadi, semoga menjadi inspirasi. Amin. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi saya Winda Trisna. Saya lahir santai aja loh. Ya. Saya lahir di keluarga istilahnya backgroundnya pengusaha sih. Jadi papa saya itu punya usahanya, tapi usahanya nggak seberapa saya suka untuk melanjutkan. Akhirnya saya kuliah di salah satu universitas, yaitu Universitas Airlangga. Waktu itu papa nyuruh saya itu, kamu kalau misalnya mau kuliah itu harus kuliah yang bisa di guru yang diajarkan gitu. Jangan, kan sebenarnya saya waktu itu mau ambil komunikasi karena saya kan suka di ilmu komunikasi. Tapi papa nggak setuju. Akhirnya papa juga backgroundnya accounting. Akhirnya saya ngambil akuntansi Universitas Airlangga itu. Nah, pada saat menjalani proses perkuliahan itu, waktu itu di tahun 2012 atau 2013, waktu saya di semester 6. Nah, di situ saya mempunyai inspirasi, saya berkeinginan dan niat ingin membuka suatu usaha. Gitu. Tapi usahanya itu bukan melanjutkan usaha orang tua, tapi kepingin sesuatu yang beda. Kenapa nggak mau ngelanjutin usaha orang tua? Karena menurut saya usaha orang tua kurang di dalam passion saya tuh kurang Nggak ada sesuai gitu, nggak passion ya? sesuai. Terus akhirnya apa sih passionnya Winda? sebenarnya sih saya tuh kepingin usaha kuliner waktu itu. Karena ngelihat ada sih temen waktu itu kuliner tuh kelihatannya kok asik gitu, terus buka-buka kafe yang lucu-lucu, yang keren kayak gitu. Terus akhirnya papa bilang, kamu tuh kalau buka usaha itu kalau bisa itu nggak pakai modal. Terus bingung kan, gimana ya gitu, usaha tanpa modal gitu. Terus akhirnya mungkin nggak ya kayak gitu? Iya, mungkin nggak ya, semua kan pasti yang namanya usaha kan pasti ada modal gitu ya. Habis itu terus papa aja juga bisa kok nggak pakai modal, kan papa memang dari bawah juga buka usahanya. Terus papa bilang, cobalah kamu berpikir ke usaha jasa. Jasa apa? Masa jadi konsultan atau jadi tapi kan kalau misalnya untuk ngomong ke depan umum bisa, tapi kalau misalnya harus kayak jadi trainer atau apa, itu bukan bidang saya juga gitu. Terus nyoba apa ya usaha yang tanpa modal. Akhirnya kepikiran itu di bidang travel, di tour and travel itu. Terus saya bingung juga gimana caranya memulai gitu kan. Akhirnya waktu itu masih musim-musim BBM. BBM itu saya nyoba ngeliat di Google gimana ya cara bikin paketan-paketan travel. Terus akhirnya saya coba bikin paketan travel ke Bali waktu itu. Saya coba BC ke semua teman-teman. Nggak taunya ada yang nyangkut. Nyangkut, terus dia
Win, kamu ada usaha travel tah? Ini aku mau ngadain studi banding ke Bali sama temen-temenku. Rencana berapa orang gitu kan? Sekitar 100 orang. Wah, lumayan nih ya. gitu. Terus akhirnya bingung ini, bingung juga. Padahal itu kan cuman iseng awalnya. Ternyata ada yang beneran nih, serius gitu ya. Terus akhirnya nyoba sharing ke temanku yang dia pegawai travel. Akhirnya, Mas gimana ya caranya supaya aku bisa dapat job ini gitu. Coba deh Mbak, disupin aja dulu gitu. Oh, oke. Jadi belum dilakuin sendiri? Belum. Jadi soalnya kan memang waktu itu kan izin juga belum ada. Terus ini kan istilahnya itu iseng, baru iseng pengen nyoba gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. ya. Terus akhirnya ya udah ke tempat yang dibilang teman saya itu. Terus saya coba tanya, Mas gimana Mas ini kalau misalnya pakai nama saya Arwinda Tour, tapi Mas yang ngejalanin. Oh bisa Mbak gitu. Terus akhirnya kita adain tuh MOU. Terus Mas hotelnya di sini ya, di sini bisnya pakai ini gitu. Padahal waktu itu masih buta saya. Huta bis apa ini? Pokoknya saya mintanya bis yang bagus gitu kan. Terus akhirnya ya udah jalan. Terus setelah itu berangkat itu ya? Berangkat. Sesuai dengan schedule? Iya, sesuai dengan schedule. Tapi pada saat di Bali itu dia one prestasi, nggak sesuai hotel yang di MOU gitu. Terus bisnya juga dia bilang bisnya penuh, akhirnya diganti kayak gitu. Wah, di sini akhirnya kecewa dong pelanggan ini. Iya, akhirnya customernya ya kecewanya ke diriku. Ya? Terus ya udah, terus akhirnya di situ aku mulai ini kayak aku masa nggak bisa sih seperti dia gitu loh. Ya. Terus akhirnya saat itu aku nyoba browsing di mana sih yang namanya tempat PO bis, di mana ya. Abis itu terus akhirnya nyoba ke sana, terus tanya teman-teman gimana ya caranya kalau mau pesen hotel, kamu ngadain MOU dulu sama hotelnya biar kamu dapet rate yang bagus, kayak gitu. Terus waktu itu saya nyoba bikin kayak proposal company profilnya Arwinda. Saya kirim tuh semua hotel, email, akhirnya dapat balasan, terus saya dapat harga yang bagus dan murah. Dan ternyata lebih asik, lebih enak. Terus akhirnya makanan bisa kita pesen sendiri. Jadi setelah itu saya dapat customer lagi. Waktu itu dosen saya sendiri, Prof. Sugeng Sutejo waktu itu juga dosen pembimbing saya. Customernya nih jadi customer saya kedua setelah saya membuka travel. Terus akhirnya ke Karimun Jawa waktu itu. Ke Karimun Jawa. Nah, setelah ke Karimun Jawa itu kan harus DP dulu. Nah, padahal saya tuh belum pernah ke sana gitu kan. Terus saya juga nggak kenal nih orangnya siapa. Saya cuma ngelihat dari browsing gitu kan. Habis itu terus saya bilang sama Papa, "Pak, ini gimana nih, Pak? Aku nggak kenal sama orangnya, tapi aku harus transfer uang gitu kan." Terus akhirnya Papa bilang, yang namanya bisnis itu butuh istilahnya satu, spekulasi, kedua kamu harus percaya. Terus yang ketiga, keberanian. Jadi nanti kalau misalnya orang itu memang dia tidak amanah, ya kamu harus berani kehilangan uang, dan kamu juga harus berani dimarahin gitu. Berarti ngambil resiko ya? Iya, jadi harus berani ngambil resiko. Tapi kamu harus ngelihat, dilacak itu webnya tuh bener apa enggak, orangnya gini, terus akhirnya tak lacak. Oh iya, ini webnya bener, terus orangnya ditelepon gini-gini, terus rekeningnya rekening PT gitu kan. Akhirnya ya udah, aku transfer tuh, tapi dengan hati tuh ya was-was gitu kan. Terus akhirnya ya udah berangkat. Dan alhamdulillah di sana ya dijemput. Dan alhamdulillah sukses. Terus ya terus gitu ya. Terus akhirnya mulai berjalan jadi bisnisnya gitu ya. Terus masuk ke corporate
gitu. Terus masuk ke dinas, ke sekolahan. Akhirnya bisa berangkatin sampai puluhan bis. Wah, luar biasa. Kayak gitu. Ya, Sobat Bangga Indonesia, jadi itu tadi kita sudah sama-sama dengerin ya gimana nih seorang Winda Trisna gitu ya memulai perjalanan untuk menjadi seorang pengusaha muda, Sobat. Nah, tadi yang sempat saya kasih insight yang saya bisa ambil nih ya untuk kita semua, untuk kita bisa menjadi inspirasi ya, itu adalah memulai sesuatu itu gitu ya, itu untuk memulai suatu usaha gitu ya, itu harus perlu penuh keberanian, spekulasi ya, spekulasi harus spekulasi dan jadi, percaya gitu ya, kepercayaan ya, jadi gitu terus ya. Harus berpikiran positif. Betul. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati itu. Jadi kayak misalnya itu, aduh nanti kalau misalnya orang ini bohongin aku, ini gimana gitu. ya, nanti kalau gini-gini akhirnya kejadian. Soalnya pernah juga waktu itu saya itu ragu dengan bis saya. Jadi itu ragu dengan bis saya, ini sebenarnya sudah tak kasih, maksudnya akhirnya aku ganti dan alhamdulillah ternyata bis itu memang bermasalah gitu. Ya, itu tadi Sobat Bangga Indonesia. Nah, menarik sekali ya. Jadi kita bisa lanjutin lagi di segmen berikutnya untuk mengenal lebih jauh dan membuka rahasia-rahasia yang menarik gitu kan dari sosok seorang Winda Trisna. Oke, sampai ketemu di segmen kedua. Sobat Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa. Saya waktu itu juga masih muda dan kuliah, kayak dibuat guyonan gitu loh. Jadi beneran tambah ini, jadi kayak nggak percaya gitu loh, Arwinda itu apa, habis itu siapa yang punya.